Selamat datang kembali di Potrets, podcastnya Anak Bikrets. Episode kali ini spesial. Kalau misalnya kita lihat-lihat kalender, ada sesuatu yang spesial di minggu ini. Dan balik lagi gue nggak sendiri, gue Febri lahir di bulan Januari bersama Andre. Andre. Dan kali ini beneran episodenya spesial dengan orang yang spesial karena bisa jadi kita reuni juga nih. Ntar ada yang mau gue ambil dulu ya, lanjut dulu. Iya. Gue ambil sesuatu dulu. Jadi Pak, ini kita sangat-sangat natural ya. Sangat natural. Ada Fajar Nugraha, Presiden Bikrets periode 2011-2014 ya, bener ya? Betul Om. Dan Om Oscar, Wakil Presiden Bikrets periode yang sama, 2011-2014. Hai. Apa kabar, Fajar? Apa kabar, men? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat keluarga semua ya? Lagi di Jakarta, Bogor? Jakarta ya. Dan Om Oscar, Om, apa kabar, Om? Baik, kabar baik, Febri. Luar biasa nih dua orang ini. Dua orang ini yang mengajarkan banyak hal waktu gua turut membantu di kepengurusan Bikrets waktu itu. Dan ngomongin orang ini, kita kayak guru aja. Belajar lah. memang agak dilebayin. Iya. Ada ininya. Betul, Dre? Ada. Gue pikir ternyata gimmick, Bung. Belum disobek. Ini belum disobek. 400.000 nih. Siapa yang mau nih? Siapa yang mau 400.000? Masuknya nyelinap lu kalau nggak dirobek tuh. Belum dirobek. Emang Gue masih megang segepok. Buset. Tapi waktu itu full juga ya, tetap full ya? Iya, gue yang bingung. Kok bisa segep? Ada sekitar... Wih. Tapi juga pakai kaos LFC Tour nih. Nih, gue masih ada banyak yang nggak ngambil kan waktu itu. Ada yang nggak ngambil sama ada sisaan tiket. Kan Dia nggak datang berarti ya? Nggak datang deh. Terus kan ada sisaan tiket dari pihak penyelenggara kan kita dilebihin waktu itu. Oh iya. Tapi momen buat ngejual itu nggak sempet. Kan kita udah ribet waktu itu. Mepet banget kan ngasihnya. Mepet banget ya. Mepet. Cuman itulah yang kita bakal 400.000 sama LFC Tour. Yoi, kita bakal LFC Tour 2013, 7 tahun yang lalu. Di salah satu momen puncaknya Bikrets ya, Andre ya. Liverpool berhasil datang ke sini. Waktu itu zamannya Gerrard ya, musim terakhir ya. Gerrard, Suarez nggak datang tapi. Suarez nggak datang emang? Enggak, Suarez nggak datang. Dia ngejar mau ya? datang tapi nggak datang. Enggak, dia Copa America. Copa ya. Oh iya. Dia di Australia atau di mana ya? Oh iya, dia baru datang di Australia, Andre ya. Setelah dari karena dia di pemain Amerika Latin nggak ada yang datang. Jadi kalau ngomongin buat gue pribadi sih masih cukup merinding ya. Ngebayangin 20 Juli 2013 atau itu dimulai dari tanggal 17 Juli 2013 kita jambut Liverpool di Halim. Ramai banget waktu itu. Waduh, pecah itu sih. Pecah sih itu. Ke Fajar dulu, men. Lu tahu Liverpool datang ke sini tuh udah dari kapan sih? Ini kita buka dulu nih. Udah dari lama banget ya? Jujur aja lu, men. Lu kapan lu udah tahu lu? Lu bakal dapat pertanyaan sama nggak nih? Bakalan. Dapet. Ini kita buka di sini. Ya gue sih jujur udah agak lupa ya kayak runutannya gitu. Cuman memang kan kalau misalkan informasi intelijen gitu ya, sama kayak deal-dealannya atau nggak kayak hubungan ke stakeholder di sini kayak federasi terus pihak stadion dan segala macam kan mungkin Mas Dika kan yang lebih paham kan. Kalau gue kan lebih kayak ke arah dari informasi sisi supporters club aja lah gitu. Kalau buat gue sih ya gue sih udah kayak agak feeling gitu ya dari awalnya 2011-an lah mungkin ya. Karena kan 2011 tuh sosial media kan lagi peak-peaknya lah, terutama kan Twitter, Facebook gitu termasuk kan. Terus kan asumsi gue sih dengan adanya dua platform itu kan kayak brand advertiser terus kayak
klub gitu kan bisa ngelihat data-data yang lebih detail lah. Following, number, insight-insight lain gitu. Nah, tadinya Big Reds yang komunikasi ke klub cuman lewat LO Supporters Club gitu ya. Namanya kan Jane Kavanagh tuh, biasanya Mbak Debbie tuh yang kontak-kontakan untuk kayak apa namanya tiket match, terus renewal OLSC dan privilege lainnya lah. Nah, terus sejak tahun 2011-an itu mulai pintu komunikasinya tuh mulai kebuka beberapa gitu. Yang pertama kan Paul Rogers gitu, Paul Rogers kontak. Paul Rogers kan waktu itu kan head of digitalnya kan. Dan Liverpool kan setahu gue kayak emang sangat concern lah dalam pengembangan digital communication channel-nya dia kan. Mungkin lu lebih tahu kan karena lu pernah di LFCID. Terus kayak Paul Rogers waktu itu ngajakin meeting, terus gue temuin sama Mas Dika di Plaza Senayan di restoran Padang tuh di bawah tuh apa sih namanya? Sari Ratu ya. Iya, hafal banget Andre. Bergaul. Iya. Itu masih ini si saudara. Di situ dia nanya-nanya lah tentang Big Reds lebih jauh, terus kayak dia sharing kayak Liverpool sekarang visinya gimana. Terus kebetulan kan Mas Dika waktu itu di Soccer School kan, jadi kayak kita ngomongin kayak mungkin nggak sih ada potensi kerjasama yang lebih strategik gitu antara 3 entity itu. Ya udah, habis balik dari meeting itu kayak tektokan, exchanging email gitu, terus kayak kita nge-propose sesuatu lah. Cuman kan pada akhirnya nggak pernah kejadian kan kerjasama yang lebih dalam yang tadinya tuh pengen lebih nguntungin kayak keduanya lah, pihak klub terus pihak supporters klub lah gitu. Cuman kan abis itu kan Paul Rogers beberapa kali kan datang ke sini kan dan sempat bareng kan di Rolling Stone tuh. Nah terus kayak selain itu kayak kita punya direct contact juga ke orang bisnis development-nya si Jonathan Kane tuh. Mungkin kan lu juga pernah sering ketemu kan kayak apa namanya acara-acara Garuda gitu dia dulu sering datang. Iya, tapi gue nggak ngobrol, gue nggak bisa. Terus kita kan juga pernah dapat kesempatan kayak memperkenalkan Big Reds ke Linda Pizzuti kan. Oh iya betul. Waktu itu lu ketemu ya? Lu kali yang memperkenalkan, bukan kita. Lu. Ya, itu sih lewat apa namanya? Lewat kesaktiannya Mas Dika lah. Sampai Big Red Anthem diputar di Anfield. Itu kayaknya salah satu tandanya kali ya. Big Red Anthem diputar di Anfield tuh udah mulai mereka itu emang sebelum tur emang ya? Sebelum tur itu ya. Udah pokoknya dari situ gue ngelihatnya kayak si pihak klub ya dia pasti kan ngelihat numbers kan gitu kan. Indonesia kan kalau yang bukan nomor satu mungkin salah satu yang paling banyak lah gitu ya dari sisi apa namanya fans di Facebook kalau nggak following di Twitter gitu. Terus kayak mereka juga gue asumsiasi kan ngelihatnya unik kan Indonesia tuh kayak kita punya regional gitu kan. Ketika kita mempresentasikan gitu kan kita punya banyak regional, kegiatannya juga bermacam gitu. Terus kita ada gathering nasional, ada apa namanya kegiatan-kegiatan kayak touring sepak bola dan segala macam, ada One Goal 1000. Terus kebetulan kan waktu itu kita lagi buat kayak walk on, Big Red Anthem gitu-gitu, mungkin mereka ngeliatnya number sama keunikan sih. Dari situ sih kayak gue ya pasti suatu saat datang. Dan ingat gue sih kalau nggak salah 2012 itu mau datang si Liverpool Reserve yang nggak jadi tuh. Iya sih inget gue tuh kayak sampai ngirim surat kan dari kita karena kayak apa namanya udah kasak-kusuk lah di apa namanya di lokal levelnya gitu di Indonesia. Cuman tiba-tiba kalau nggak salah dibatalin. Waktu itu sih inget gue kayak Mas Iman bantuin kayak apa buatin apa namanya draftnya gitu. Terus kayak Big Reds mengirim lah secara resmi kayak apa ya kekecewaan gitu. Karena kan 2013 tuh kan dekat sama pemilu kan. Ya agak pesimis waktu itu bisa datang. Cuman akhirnya kejadian. Gitu sih paling kalau dari kacamata supporters klub. Nah, dari Mas Oscar nih. Nah, dari Om Oscar waktu itu. Om Oscar ada mungkin juga ini juga. Enggak. Kalau Mas Oscar tanyanya selaku sesepuh juga gitu. Kan pasti ada mencium gelas. Ini harusnya Mas Dika kita undang juga nih. Mas Dika di lain kesempatan nanti kita undang. Mas Oscar mencium lah. Mas Os juga sama Mas Dika kan cukup dekat. Apakah sempat mencium aroma-aroma tanda-tanda? Iya, pasti kan udah ada tercium lah. Gimana Mas Os? Oh iya, buat perkenalan dulu Mas Os ini waktu itu buat yang baru-baru mungkin nggak tahu. Mas Os ini wakil presiden. Udah kali lu. Udah dikenalin kali lu tadi lagi nyari gimmick tuh. Iya, maksudnya gue ngenalin lagi. Iya. Ini gue tiket banyak nih, nggak ada yang mau nih. Gratis ya? Memorabilia ya? Gratis.
Gimana Mas Kalau Os? ini sih, Dre, kalau perjalanan sebagai official supporters club-nya udah diterangin sama Fajar tadi kan. Secara ringkas dan timeline-nya seperti itu. Tapi memang ya 2012 itu gue dikasih tahu oleh Dika. Tapi dia memang pesen, ya, ini kan udah lewat ya, nggak apa-apa ya. Udah lewat, nggak apa-apa. Jadi memang gue harus nyimpen tanggal kedatangan Liverpool itu selama 365 hari. 365 hari, luar biasa Jadi setahun. gue setahun sebelumnya udah tahu tanggal berapa Liverpool bakal datang. Cuman memang waktu itu Dika memang manti-manti gue jangan sampai ngebocorin kemanapun. Karena satu, itu tadi pemilu, ya kan? Mendekati pemilu, masa-masa rawan. Kemudian ya kita tahu bagaimana kondisi Federasi Sepak Bola Nasional kita yang masih jauh dari kata profesional gitu. Terus jadi yang ditakutkan adalah faktor-faktor eksternal itu. Kemudian ntar kalau udah ini berbagai sektor lain yang terpengaruh akhirnya menjadi menjadi penyebab rencana itu bisa bergeser, baik dari sisi perizinan mungkin atau dari masalah keamanan, terutama memang security concern itu. Jadi gue dikasih tahu tuh, benar nih, tanggal sekian bro. Tapi ya karena udah tahu ya tadi, berarti ya? Ya, gue udah bilang bahwa gue nggak akan membocorkan ini kemana-mana. Jadi mungkin teman-teman masih ingat ketika. Taduh, jadi Mas Os udah tahu setahun sebelum Liverpool datang, tanggal ya, pun, tanggal pun, sampai tanggal. Ya, dan kan bersyukur tanggal itu tidak bergeser. Kan gue kata apa, Sepuh pasti tahu. Karena begini, ya mungkin gini ya kita nggak tahu, mungkin bisa jadi Dika itu akan mencari nih, kalau bisa ada apa-apa gue udah cerita ke 1-2 orang gitu kan. Tapi justru itu sebenarnya menjadi beban juga ya Andre ya. Artinya ketika gosip itu makin kencang gitu kan, udah kayak angin ribut gitu. Gue harus tetap menjaga bahwa gue tuh memegang, gue nggak bisa cerita gitu. Gatel ya? Itu beban banget sih pasti. Mulut gatel mau cerita. Bayangkan ketika tugas ke Sulawesi. Gue sempat main ke Makassar, gue sempat main ke Manado, dan gue lebih banyak stay di Mamuju waktu itu. Iya. Di Manado dan Makassar itu udah regional. Kemudian di Mamuju baru sebatas memang penggemar Liverpool FC-nya ngumpul karena belum jadi regional. Ketika gue berkesempatan ke sana itu, ya pernah nanya bener, Mas ini gimana? Ya gue cuma hanya bisa berkata secara normatif, doain supaya itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi, itu merupakan sebuah hari, sebuah masa yang sangat bersejarah. Tidak cuma Liverpool akhirnya datang pertama kali ke Indonesia, tapi juga kita menjadi bagian dari sejarah. Kita bisa melihat klub yang benar-benar kita idolain itu main di Senayan. Tapi itu tadi, karena berbagai hal yang tidak pasti yang bisa mengganggu rencana itu terjadi kan, itu harus dijaga supaya yang telah direncananya itu bisa berjalan. Akhirnya nggak tahu, mungkin teman-teman masih ingat ya. Gue cuma ngomong kita belum tahu jadi atau enggak. Tapi teman-teman silakan tabung dari sekarang. Atau jaga-jaga misalnya itu benar, teman-teman udah bisa siapin pesawat untuk persiapan akomodasi atau tiket atau apapun. Kalau toh nggak jadi, toh itu tabungan masih bisa digunakan untuk hal yang lain gitu. Itu yang selalu gue omongin. Gue ingat banget itu. Makanya menjaga itu berat itu. Bayangin lu menghadapi negara kita luas. Teman-teman di Manado, di Makassar, di Sulawesi ya terutama waktu itu kan pasti akan membutuhkan waktu yang persiapan yang jauh lebih panjang daripada teman-teman yang di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, ataupun mungkin di Bali yang relatif lebih dekat dari Jakarta. Kebayang dong,
gue pengen ngomong kalian nabung deh gitu supaya pas itu kalian bisa udah punya tabungan nggak dadakan itu. Cuman kan gue nggak bisa ngomong bahwa tanggal sekian lu bakal lu booking deh, lu booking gitu. Ya, itu sih masa-masa yang cukup berat buat gue sampai akhirnya tanggal itu di launching kan gue udah tenang gitu. Iya. Ya, bukan dari gue yang ngomong. Akhir tahun apa awal tahun? Oh, Cu nggak tahu, Cu. Gue lupa di momennya itu kayaknya hanya beberapa bulan sebelumnya kan. Beberapa bulan sebelumnya ya waktu di PS itu gitu ya, kalau nggak salah ya Maret. Iya di PS itu. Yang mereka bikin konferensi. Itu yang tahu berapa orang yang tahu setahun sebelum hari H selain Mas Os, Mas Dika. Boleh dikasih tahu nggak sih? Enggak. Gue nggak nanya. Jangan gue nggak nanya atau Encu nggak tahu tapi. Gue sih lupa sih. Fajar nggak tahu ya. Gue nggak dikasih tahu sih kayaknya. Oh iya Fajar. Mungkin karena gue bergaul sama. Di podcast harus manggil Fajar ya. Jadi pas gue inget banget itu momen itu satu malam terus gue dapet telepon dari Dika, bro, lu masih inget yang gue itu? Kenapa? Jadi ya tanggal, gue seneng banget itu. Ini tetap aja gue tetap nggak bisa ngomong kan. Tetap gue nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomongnya tuh bahagia apa? Aduh ngurusin. Itu kan jadi wakil presiden kan? Nggak kepikiran, Pep. Nggak kepikiran ngurusin. Itu nggak kepikiran. Speechless langsung. Liverpool. Gue cuma senang akhirnya datang. Walaupun ya kita tahu perintilannya masih banyak dan masih sangat beresiko gitu kan. Pasti datang. Dan satu lagi yang sedih, gue tetap belum bisa cerita ke teman-teman yang gue, datang tanggal 3, datang tanggal 3. Karena harus resmi dulu ya? Iya. Harus resmi dulu. Kalau nggak salah begitu konferensi pers siapa ya? Ya lu ya yang kayaknya ngeluarin. Tapi tetap aja kita tahu sebelum konferensi pers kan tetap. Ya. Kita yang pengurus kan taunya. Itu meeting di itu kalau nggak salah ya kita ya. Di Good Cop ya, rame-rame ya. Iya, yang Ben Hill tuh waktu itu ya. Iya, yang booking mana? Yang booking boleh ditampilkan nggak Pepe? Booking Good Cop. Fotonya udah. Kan dulu yang booking di Good Cop. Iya, booking itu nggak bisa ditampilkan, Pep. Diundang lah. Pangeran. Tapi dia nekel, segalanya di tackle. Nekel segalanya. Selalu ada bahasan tentang beliau di setiap episode. Tapi yang menyenangkan. Berarti Mas Os nih kan, gue udah feeling nih. Tapi nih gue jujur baru tahu Mas Os udah tahu setahun sebelum datang. Fajar. Encu ternyata nggak tahu ya. Bahkan yang presiden aja nggak tahu, Pepe. Gue sih lupa sih kayak. Tahu sih mungkin tahu, cuman tanggal pastinya mungkin belum ya. Lupa sih gue, cuman seingat gue sih gue nggak tahu kayak exact tanggal apa segala macam. Cuman kan karena gue dulu ya sama Mas Dika juga kan ketemunya sangat intens karena sempat satu kantor juga. Jadi ya informasi apa namanya angin-angin gitu mungkin ada sih. Cuman kan kalau yang exact tanggal gitu, gue nggak tahu. Sampai Mas Os merahasiakan ke orang rumah tuh. Iya. Hah? Iya. Luar biasa. Jarang-jarang nggak bisa merahasiakan, apalagi ke istri gitu kan. Itu kan kayaknya sulit banget buat dirahasiakan itu. A1 banget itu. Itu sulit banget. Wah. Cuman ya demi tujuan yang lebih besar gitu kan. Yoi, daripada bisa berjalan, betul. Karena masih nggak kebayang kalau misalnya itu bocor gitu ya. Terus kemudian ada berbagai pihak yang ingin mengacau dalam tanda petik atau ingin bermain memanfaatkan situasi gitu kan. Benar. Hal kayak gitu ya. Ya hal-hal yang non teknis itu yang menjadi concern. Karena kan klub-klub di sono kan pasti kan udah punya jadwal yang lebih mateng kan. Agenda pre-season atau apa yang udah jelas. Itu benar nggak sih dulu tuh ada isu gara-gara bom buku Liverpool batal ke Indonesia yang harusnya pas momen itu. Betul ya? Berarti betul ya? Yang pas momen itu harusnya tahun itu Liverpool ke Indonesia, begitu ada bom buku, nggak jadi. Sempat dengar ya? Gue belaga nggak tahu gitu. Iya, itu benar tuh. Jadi, itu benar ya berarti ya?
Sepertinya hampir mendekati valid sih itu. 2000 berapa tuh ya? 2012 atau 4 tahun 2011 ya? lalunya itu yang kayak... Ya, 2011 kayaknya. Iya, kan 11 ya, Cuk, kayaknya, Cuk. Malaysia kan waktu itu. 2011 kan Malaysia kan, yang kita juga ada turnya kan. 2012, berarti Nggak, 2012 ya? 2012 sih, seingat gue yang itu, yang apa namanya, Liverpool Reserve itu, yang apa sih namanya tuh, Elite Development. Oh iya, Development apa gitu. Development Squad. Tahun berapa? Jadi, Kan ngeri-ngeri juga kan, Sterling, Suso, Connor Cody, Iya. gitu-gitu lah. Tahun Itu berapa tuh tiba-tiba ya? tuh Pokoknya nggak belum jadi. buku. 2012, tahun sebelum NFC Tour. Kalau senior kan siklusnya tiap 2 tahun sekali kan. Tahun kecil waktu itu kan, 2011, 2009. 2009 tuh di Singapura ya, Amerika dia. Ya, seling sama Amerika. Tapi exciting banget ya kalau kita ingat masa-masa itu ya. Iya, nah, ini karena makanya prepare-nya itu. Karena momen itu ya, di waktu itu kita nonton di Malaysia tuh, kita kan ya Gerrard lah pasti yang diinin ya. Gerrard tuh cuma datang pas tour di Indonesia kan, Gerrard datang yang pas ada tour di Indonesianya gitu. Datang dan main itu kan. Pas Malaysia tuh yang datang siapa? Ada Kenny paling kan. Terus sisanya Kenny kan pulang kan waktu itu gara-gara nggak ngedampingin lagi ya. Iya, nggak Iya. ngedampingin lagi. Cuman ada waktu itu Carragher ada yang legend Carragher doang kan, Gerrard yang diharapin banget datang ternyata nggak datang. Pas ke Indonesia ada dia gitu kan. Ya, spesial lah pokoknya itu, benar-benar Paling exciting. apa? Ya sejarah ya. Nah, nih setelah Liverpool ke Indonesia, Encu sama Mas Os yang terpikirkan apa tuh? Karena sebagai dari Big Reds ya, apa yang dipikir dulu gitu kan? Maksudnya awalnya gitu. Excited nih awalnya nih. Tapi kan pasti setelah itu mikirnya apa yang Big Reds mau lakukan gitu. Sekaligus persiapannya gitu ya, Andre. Siapa dulu nih? Encu dulu. Misalkan ada anak-anak gitu yang posting kayak kan suka ada tuh di Facebook berapa years ago gitu kan. Mungkin nanti kan beberapa hari lagi kan akan banyak postingan gitu kan. Yang tadi gue bilang karena udah 7 tahun lalu kan kayak detail-detail gitu mungkin udah agak lupa ya. Cuman setiap ngelihat negara. Nah, di situ kan langsung ngomongin kayak apa yang bisa dikolaborasikan nih dari pihak klub sama supporters klub. Nah, makanya waktu itu kan muncul langsung kan kayak potongan harga tiket, terus kita bisa dapat tiket lebih cepat. Terus yang itu dikasih dapat posisi itu ya, dapat posisi sektor itu ya. Itu termasuk nggak sih? Iya. Dapat sektor. Kan kita kan memang di situ kan memang belum kebayang kan gimana. Di situ kalau nggak salah jadi starting point-nya tuh ngobrol bahwa ada beberapa yang dari kita dari Big Reds request lah istilahnya. Sampai akhirnya kan dipenuhin lah. Mungkin nggak semuanya sih, cuman ya cukup lumayan lah menurut gua. Itu sih. Terus habis dari situ ya langsung hajar kan. Seingat gua sih langsung buat artwork yang karena kan kita mengkonversi marginnya kan jadi scarf itu kan. Iya. Gue belum dapat tuh scarf tuh. Anjing. Serius? Di rumah sana tapi ada tuh. Di Mas Daru tuh sekarang tuh. Oh. Iya. Nggak tahu tuh kemarin kan dijualin kan karena Oh iya. Iya benar. Habis apa belum tuh? Ntar gue kontak Daru. Ya, ingat gue sih itu sih habis itu langsung gaspol kan, gaspol. Materi promosi, ya meeting sama anak sih yang paling yang paling mungkin paling intens itu. Karena kan waktu itu juga yang kepikirannya nggak mungkin nih dihandle sama kepengurusan inti karena kan perintilan-perinternya lumayan banyak kan, tiket banyak banget. Kayak harus ngurusin financingnya, productionnya. Terus event yang supporters night itu, terus atraksi di dalam lapangan mau ngapain. Luar biasa tuh momennya. Kayak penginapan teman-teman regional kita juga sempat survei kan. Gitu. Itu sih paling belum lagi begitu regional tahu ya cuy. Gitu kan. Itu ya sebenarnya lumayan bikin pecah kepala juga itu kan, pasti kan teman-teman juga. Ya menarik lah pasti. Gimana hampir tiap malam kita ngumpul. Iya, kayaknya waktu itu ya. Betul, membahas, tiap malam. Iya, di Good Cup itu. Di Good Cup itu. Di Good Cup Ben Hill ya. Sempat di Good Cup, di Kemang, segala macem. Gue tiap malam nyampe rumah jam berapa itu? Iya, rekap jam 11. Iya. Ya, bersyukurnya waktu itu juga kepengurusan kita banyak
banyak youngsternya gitu ya. Jadi Ya, wah. Enggak, Benar. itu direkrut ini Mas yang Freelancer direkrut lah. direkrut Freelancer. dadakan. iya, Volunteer. Volunteer Volunteer. itu Iya, banyak makanya banget. banyak talent baru kan dari situ kan, kayak Bihun ya Goreng yang sekarang dengan jadi energi yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa, masih Ike, juga. ini, Sepi, gitu-gitulah banyak lah. Iya. Iya. Cuma Sama ya, ini Itu juga Kid kan. Wonderkid, momen Wonderkid semua ngumpul di situ tuh. Kalau ngomong-ngomong juga atraksi supporter tuh, karena kita ada 2 ya, satu spanduk yang gede banget tuh, yang kayak wayang, Ya. sama satu Yang lagi, kedua yang di belakang Febri itu. iya JFT JFT 96 mozaik. nah, Kalau spanduk tuh ini ya, dibantu sama Dian Kamajaya ya waktu itu ya, desainnya. mungkin ya, yang setahu gua sih kan si tim apa namanya atraksi dalam stadion tuh dipimpin sama Komandan Arif Aji 27 sama Osemi 96 kan. Istimewa. Semi. Coba di-mention lah orang-orang yang berperan itu siapa aja, Cu. Itu Yoi. berdua doang. Pokoknya 2 Ada orang itu yang kayak jadi lead kayak atraksi dalam lapangan. Di Sama dalamnya ini sih juga. ada Sigit, ada Afdal, Afdal. mungkin Dian Kamajaya dan lainnya lah. Sama ini yang salah satu legendnya juga waktu itu soalnya gue inget tuh Aji Sigit tuh ke Jogja buat dalam tanda kutip belajar dari BCS. Om Uce waktu itu. Itu sama gua. Oh iya, Oh iya sama lu ya. bener, Om Uce Uce. waktu itu. Jadi ceritanya tuh gini, awalnya tuh bukan mozaik, awalnya tuh apa namanya koreografi bergerak pengennya. Jadi yang benar-benar kayak lu lihat apa namanya supporters club luar negeri atau lokal gitu yang bergerak terus bawa-bawa apa namanya mozaik gitu, tadinya pengen kayak gitu. Cuman waktu itu kan kita emang tektokannya kan sama Suhu Uce kan, Bos Gundul. Iya. Oh, mention lagi tuh salah satu yang berperan waktu tuh. itu kan kayak pentolannya BCS lah gitu ya, supporters Iya. clubnya Sleman, PSS Sleman. Sleman. Waktu itu yang gua inget tuh kita exchanging. Betul, BCS ini siapa? Apaan BCS? Brigada Kurvasud. Brigada Kurvasud. Sleman. Slemania. Oh. Pendukungnya PSS Sleman ya. Gue pikir tuh saudaranya BCL. Itu udah bisa dikawinin lagi, Om. Semi, Segar. bukan ya. Udah tuh, habis itu kita waktu itu komunikasinya masih lewat email karena kayak apa namanya WhatsApp gitu kan belum semudah sekarang tuh. Nah dari situ naik kayak. Emang udah ada WhatsApp ya? Udah. Belum ada, men. men. BBM, men. Belum ya? Itu, men. 2013 ada, men. WhatsApp, men. Ada. Udah ada, cuman belum populer kayak sekarang. Ya, Line dulu tuh seringnya Line. Bukannya BBM ya kita dulu ya? Enggak dong. BBM sebelumnya mungkin, Bre. Oh iya, gue lupa. Lu ngurusin tur Malaysia kali. BBM. Ya, itu kalau iya. bener, Iya, betul. Maaf. Saya lupa, maaf. Lanjut, Pak. Ya udah di situ si Bos Gundul Suce bilang susah nih kalau koreografi katanya karena harus latihan bareng-bareng. Yang paling possible adalah mozaik karena mozaik cuman perlu dipimpin beberapa orang. Yang gue inget ya, lu cukup gambar di Excel katanya nanti dipatok pakai tali rafia dan segala macam bisa tuh katanya. Terus dia bilang, nah gampangnya lu aja ke Sleman karena biasanya kita kalau misalkan sebelum pertandingan latihan. Ya udah akhirnya berangkat tuh. Siapa aja? Haji 27 di Dikun Fayadi karena di Dikun Fayadi kan waktu itu kan pengurus juga kan dan dia kayak dia kan yang paling terampil lah di antara kita kan. Terus gua sama ada lah sahabat kita tuh yang kecil-kecil tuh siapa namanya dulu? Adi siapa? Siapa sih? Yang di Pertuan Agung lah. Raden Adimasti 7. Raden Adimasti 7. Iya. Ya udah berempat harusnya semi cuman gue lupa sih karena apa gitu semi nggak berangkat. Terus di sana nyampe Jogja disambut tuh sama coach Niko Andrea dikasih martabak gitu-gitu. Oh, Apa ya? Yang Taman Rupawan banyak penggemarnya itu ya? Banyak nama keluar nih. Siapa aja yang berperan. Karena kan Coach Niko kan penjelajah lah di Jogja tahu segalanya kan. Terus kayak penjelajah apa nih? Belajar. Si boynya Jogja itu. Si boy penjelajah berbagai macam ya berarti ya penjelajahnya. Ya udah habis itu belajar terus kita nonton match, terus habis balik kontak-kontakan kan sama Mas Dika sama Mahaka gitu sebagai local promoter minta akses hari sebelumnya kan yang malam-malam itu masukin dan setup gitu.
Yang selain itu yang tadi Febri bilang kan, selain mozaik kan sebenarnya ada banner yang gede di traditionalist itu kan, yang Iya. yang cuman apa namanya visualisasi dari coach-coach terdahulu. Cuman kayaknya itu kan exposure-nya agak kurang ya dibandingin yang CJFT 96. Iya. Mungkin yang paling legendaris ya bannernya Iron Lady-nya Semi yang sekarang masih ada di FPL terus. Itu sih paling. Jadi buat informasi itu siapa ya yang jemput banner itu? Danke ya, Danke. Iya banner itu. Oh nggak salah Danke ya. Bukan yang Sachin bukan yang Nekrani. banner enggak, banner tradisionalis itu ada cerita juga tuh. Yang jahit siapa ya? Sayuti Malik Terus dijemput itu malam-malam. Itu ngetik. Malam-malam dijemput pakai mobil penuh. Fatmawati banner. Oh iya sempet tuh waktu itu tuh. Siapa ya? Gue lupa. Harus di-mention Afdal bukan sih? Kalau nggak salah Dul. Kalau nggak salah anak Bandung Dul sih. itu. Ingat gue anak Bandung sih Afdal sih yang ngurusin. Yang gue inget Dul doang. 7 tahun itu berlalu. Sampai menuin satu mobil. Nah, Mas Oscar, dari kepengurusan gimana? Kan cu cerita di balik layar si Koreo. Atraksinya. Mas Oscar, Mas Oscar di balik layar kepengurusan yang mumet puyeng, ada yang mimisan, ada yang demam gara-gara pulang malam mulu, ada yang iya, gue itu sampai lupa hampir tiap hari sampai rumah jam berapa itu gue? 10:30 jam 11 itu. Iya, belum lagi yang youngster ya Mas, ada yang sampai jam 1, jam 2 baru pulang kan? Iya, gue pagi mesti berangkat lagi ngantor. Cuma ya kita ngelakuin. Gue lagi jomblo tuh waktu itu. Siapa? Hah? Andre ya? Siapa lagi? Andre, iya. Kayaknya semua jomblo deh, kecuali gue deh. Semua momen itu hampir semua. Jadi masih bebas ya? Ya kan, rame ya, begitu diumumin, terus kita setting berapa ini, terus kita bikin kayak kayak starter pack-nya itu ya. Package-nya ya. Package itu apa aja sih? Scarf, tiket latihan sama training, scarf training sama. Nah, gue ingat tuh yang sempet mulur produksinya itu scarf ya. Scarf itu aduh. Dari segala pangkal. Deg-degan banget. Bener. Jadi itu gue inget banget itu. Jadi yang usul siapa waktu itu ya? Didi ya kalau nggak salah ya? Atau siapa? Enggak sih, itu hasil rembukan pas dari hasil rembukan ya. Habis si press conference itu meeting kan sampai malam juga tuh seingat gue. Ya. Jadi kayak di situ emang udah langsung di terus langsung oke, kita bikin scarf. Terus kemudian mulai pada planning untuk cari vendor kan. Vendornya sebenarnya pakai vendor yang biasa kita pakai juga. Nah, ternyata kan keteteran. Terus kemudian gue inget banget itu waktu itu ngobrol di warteg atau di apa ya, warung Indomie ya, lupa gue. Ketemu Didi terus. Ini kalau Didi dengerin terus mungkin agak-agak salah dikoreksi ya dia gitu. Jadi ya sempat cerita Didi itu ya itu kendala produksi nggak bisa cepet, kehabisan bahan kalau nggak salah. Terus, oh iya, benangnya warna merahnya tuh susah kalau nggak salah nyari. Bisa diganti tapi apa? Mengurangi kualitas kayaknya Mas. Nggak, waduh jangan gue bilang gitu. Kita nggak mau ya waktu itu ya. Terus ya, sekarang gini Di, tugas lu adalah memastikan ke vendor mereka bisa kapan ready-nya. Sementara kan order makin banyak kan yang daftar gitu. Terus ini Mas kita geser nih waktu. Udah, lu bisa mastiin kapan. Bagian minta maafnya bagian gua, Mancu. Begitu. Ingat banget itu. Pasang badan. Kita tuh sepanjang 2011-2014 paling banyak minta maaf daripada buat program. Pasang badan. Tapi enggak menurut gua tahun emas itu Salah satu tahun emas ya. Tapi ya itu, akhirnya pokoknya gini Di, lu kawal ke vendornya, lu tanyain, lu pepet bener-bener lu atur strategi atau misalnya yang starter pack membership itu bisa di hold dulu nggak apa-apa. Ya belum lagi kan membership itu kan permasalahan beda negara tuh. Nah, diprioritasin ke yang LFC Tour karena kan dari rentang waktu kan lebih pendek. Ya Mas, lu pepetin kapan bisa ngasih, berapapun mereka bisa ngasih, lu info. Terus ke member gimana? Udahlah, urusan minta maaf itu bagian gue Mancu. Gimana gue juga bingung, gue minta maafnya bagaimana ya? Maksudnya, tapi waktu itu mikirnya juga, mendingan kita sounding
lebih cepat lebih baik gitu kan. Kita ceritain apa kondisinya, terus kemudian kita minta maaf sambil kemudian kita memastikan bahwa produksi itu tetap berjalan dan member tuh akan tetap mendapatkan haknya pada hari hanya. Karena rencananya dikirim ya waktu itu ya? Dikirim Ya. Dikirim ya? Rencana semua dikirim. Ternyata produksi mundur, akhirnya kan mepet dengan waktu kedatangan. Akhirnya, oke, kita bikin prioritas yang udah datang. Mana yang paling jauh? Udah, yang Jakarta belakangan. Udah itu diputusin kan? Ingat nggak? Akhirnya Sampai iya, hari walaupun H juga akhirnya kan kita masih bagi-bagi scarf kan. ada beberapa yang nggak dapat juga di hari H, akhirnya dikirim kan setelah Ya. hari H. Nah, Itu untungnya itu tuh mungkin member kayak banyak. yang harus di-mention tuh ya selama gelaran ini juga Om Dragon sih. Om Dragon Foodie. Foodie karena Dragon. Dia tuh kalau walaupun nggak kelihatan gitu ya, kayak nggak sering ngumpul apa segala macam, cuman dia yang kayak buat platform kayak bener-bener ngerapihin data. Betul. Kan dia kan Foodie sangat teknis ya. Dragon kalau denger. Foodie Iya, Dragon kalau denger podcast ini. ini. Udah lama nggak ketemu nih. Iya, Mereka telaten banget ya. Yang apa namanya, buat Telaten execute, kayak template gitu-gitu. Semuanya nggak cuma scarf doang, tiket atau segala macam. Tipikal kalau di sekolah kita mungkin bagian tipikal bagian tata usaha. TU. Bagian TU ya. Itu ingat nggak sih Mas Os atau Encu, angkanya berapa waktu itu? Jumlah keseluruhan mungkin dari scarf kan kita bisa bukan hampir 5.000 men. Apa udah nyentuh 5.000 waktu? Ingat gue jatah seat-nya tuh 4.000. Mungkin ditambah kali ya. Mungkin ya. Ditambah sih saya ingat gue. Gue inget banget tuh waktu ini juga ya, pengambilan tiket kok nggak salah yang di Visi Resto kan, Jakarta Selatan, itu ngantrinya. Oh, itu juga salah satu ini ya. Salah satu yang mumet juga tuh nganterin ya. Mumet. Iya. Tapi di regional juga kalau nggak salah kita deliver ya, tiket-tiket itu ke sana ya? Deliver. Iya, untuk yang memang tempat kita kirim ke mereka, kita akan deliver kan. Dulu tuh cuman tanpa scarf ya kan, Tapi wajar nggak sih itu momennya kita kaget kan sebenarnya. Maksudnya dari mulai pengumuman dari sampai Liverpool yang kesini itu kan cukup maksudnya waktunya nggak lumayan sangat mepet. Jadinya wajar lah gitu, kita boleh dibilang dikatakan nggak siap sepenuhnya lah gitu kan. Menurut gue sih wajar sih waktu momen itu. Karena ini juga Andre, walaupun misalnya kita tahu dari lama, tapi koordinasi dengan lain-lain juga kayaknya agak mepet juga ya Om ya. Maksudnya kayak dari IO-nya juga, dari Liverpool-nya juga kan, maksudnya cukup mepet gitu ya waktu itu. Kalau buat gua sih ya kayak apa ya? Kayak mungkin nggak ada yang diwajarkan. Maksudnya kan kayak itu kan udah tanggung jawab kita kan. Walaupun kayak satu sisi kan kayak kita kan voluntary base semua kan. Maksudnya kayak ya di kepengurusan juga kan banyak memang sukarela kan istilahnya. Apalagi kan ini kan kayak additional project yang tadi gua bilang gitu, kayak scope-nya nggak kecil, istilahnya banyak, makanya kita banyak minta bantuan teman-teman. Cuman kalau misalkan diwajarkan sih enggak, karena kan kita udah menyanggupi dari awal gitu. Jadi ya makanya kenapa keluar permintaan maaf gitu-gitu. Ya semoga maklumin gitu kan istilahnya. Tapi latar belakang kita kan juga nggak semua anak event. Anak event, betul. Paling anak event doang tuh ya. Bukan event yang benar-benar profesional lah, expert di bidangnya gitu lah istilahnya. Betul. Ini benar-benar besar gitu. Ini tuh sama kayak lu ngundang band luar negeri yang manggung di Indonesia tuh hampir-hampir mirip tuh. Ya. Nah, cuma kan kita ngurusin ininya lah, bagian dari penontonnya gitu. Ya. Tapi itu aja udah bikin kepala mau pecah ya. Iya, momen yang paling gue sebel tuh ada yang ngomong, enaknya jadi pengurus bisa ketemu-temu pemain. Kentut. Buat boro-boro ketemu pemain, foto sama Brendan Rodgers doang gue selama itu. Andre nih salah satunya. Iya, gue selama gelaran itu ke hotel tuh cuma sekali, itu juga karena ada LFC itu kan. Kayak iya, lu mending ke hotel sekali. Gue sama Teddy patungan nyewa kamar, ternyata di hotel. Kagak bisa ngapa-ngapain, tapi ujung-ujungnya iyalah. Tiket kesini, oke, berangkat gitu. Teddy yang bisa muter-muter. Teddy kemana tuh Teddy? Juragan juga tuh ya. Teddy aktif di gereja terakhir. Di gereja sekarang dia udah fokus ke ibadah terus dia sekarang. Jadi sama Ikir kan tuh kayak ini, Iya, berdua mulu tuh dia. Ya, gue kalau inget volunteer youngster selama kita prepare
LFC Tour itu luar biasa itu. Nah, untungnya emang itu banyak yang masih kuliah gitu kan, transisi ke Betul. kuliah gitu, kayak diimbanginnya dari situ gitu. Banyak yang bolos kuliah demi ngurusin ya, karena tiket Liverpool. Bolos nggak pernah kuliah. Iya, banyak yang pada mengorbankan kuliahnya, banyak yang mengorbankan. Karena yang udah sering bolos. Kagak cu, gue biar biar mereka terkesan, wih mereka mengorbankan. Tapi menurut gue ada kurangnya, ada lebihnya segala macam. Dari tanggal 17 sampai tanggal 20 tuh kayak pesta banget sih. Maksudnya ya orang-orang bisa ngerasain gitu member tiket mulai dari yang ke Halim. Pertama kan kita ke Halim. Terus habis itu pelatihan. Nggak pada ingat orang-orang member itu pada mantengin flightradar.com. Iya, waktu itu hanya untuk tahu posisi pesawat yang membawa Liverpool itu nyampe mana. Sinting ya. Gokil sih, Halim tuh hari kerja kan? Hari kerja itu. Iya. Pecah banget itu, pecah. Ya, kayak gila sih emang itu. Pemain-pemain pun pada takjub kan. Begitu ada yang ini. Tapi iya, Rawan Ireng sampai nangis, Rawan Ireng. Enggak, maksudnya pemain-pemain di bus pada takjub kan, lu di bus ya, Feb ya? Nih, Febri kan di bus ya? Febri kan di bus ya? Febri kan di bus nih, dia di bus sama pemain, dia kentut lu. Dia kan di bus sama pemain. Febri bukan Mas Dika kan? Iya, itu udah di LSPID. Jadi yang ngerasain pesta tuh lu. Kita mah kagak. Begitu Liverpool mendarat tuh tambah deg-degan. Waduh, tiket gimana? Scarf gimana? Lu enak lu, dada-dada dari bus lu. Kentut lu, Feb lu. Ya gue kan kerja, Andre, waktu itu, Andre, diminta. Ya, Febri waktu itu udah di LFCID ya waktu itu ya, makanya dia kerja. Iya, dia kerja. Febri di LFCID. Gue pakai ID card itu di kantor gue. Ya maksudnya, ya kan Cuk, kita begitu Liverpool mendarat, kita malah tambah panik ya Cuk ya. Mikirin distribusi tiket yang belum didistribusiin. Bahkan hari H pun kita masih, nggak kita sih, beberapa orang lah, mendistribusikan tiket ya Cuk, kita waktu itu ya, sama Mas Oscar juga kan ya, di hari H ya Mas ya. Sampai yang di Bengsol gate berapa tuh kita tuh masih bawa Oscar. Di Bengsol FX kita. Awalnya Bengsol FX, terus kita pindah kan ke stadion. Di hari H loh. Itu luar biasa itu. Itu pengalaman istimewa banget ya. Gue garis bawahin yang Andre tadi itu, yang kita mudah jadi ketemu pemain gitu ya. Ya wajar sih kalau ada omongan atau ya mungkin kalau misalnya kita kasih tahu pun mereka juga nggak mungkin lu pengurus. Iya betul. Lu pengurus atau lu tinggal di Jakarta, lu nggak mungkin nggak ketemu pemain, itu nggak mungkin. Gue nggak punya foto sama pemain waktu LFC Tour, gue nggak punya. Iya, yang gue punya cuman foto sama legend itu, Fowler, Haman. Nah, gue mau Brendan di FX kan. Gue sama Brendan Rodgers doang ketemu di warung kopi Mulia bawah. Dia lagi ngopi. Sama Andre. Gue ketemu Brendan Rodgers itu karena malam itu kalau nggak salah gue kita diundang sama Standar Charter. Iya, kita sama Mas Dika. Oh, gue punya satu foto sama pemain yang acara di main hall. Senayan ya? Enggak, Mas di main hall FX. Pas kita foto sama Brendan Rodgers itu, Mas, kita lagi ngobrol-ngobrol di lobby Mulia bareng-bareng. Ada Mas Dika. Habis ketemu Standar ya? Iya, terus ternyata ada yang bilang tuh Brendan lagi di resto apa di kafe bawah. Akhirnya kita masuk rame-rame ganti-gantian, dia ngelayanin, dia ramah banget kan emang kan. Yang gue minta request, gue mau request salaman dong biar kayak transfer pemain, gue bilang mau. Ya. Oh iya, itu gue ingat. Iya kan. Habis meeting. Iya, gue bilang, gue bilang, Brand, fotonya salaman dong biar transfer pemain, gue bilang. Oh yang di bar belakang itu kan, yang di bar belakang itu bener. Ya. Iya. Gue kalau nggak salah ingat itu meeting ketika Standar itu mau bikin meet and greet pemain di FX ya, kalau nggak salah ya. Nah itu yang gue bilang, ternyata ada tuh satu foto itu kan dari Standar. Sama Kelly ya kalau nggak salah ya. Banyak. Kita dapat akses kan dari Standar tuh kan. Martin Kelly, Skrtel, Egger, sama Jordan Henderson. Yang datang ke FX kan, Cuk? 4 orang. Nah cuman itu kayak kita di limit, kayak 10 slot ya kalau nggak salah ya Mas Os ya? Iya. 8 ya? Terus bingung dong, anjir siapa nih gue bilang kan istilahnya.
bayangin, Dre, Feb, gue sama Cu itu dikasih slot 8 tiket untuk meet and greet yang di acara FX itu. Dan 2 tiket itu harus salah duanya gue sama Cu harus ada. Iya, harus ada. Gue cuman, ya, gue thank you lah, Cu. Bisa, perasaan gak enaknya gede banget. bukan, bisa satu frekuensi gitu. Artinya, ya itu tadi ya, ini kebahagiaan ini harus kita share ke semua member, walaupun itu impossible ya. Maksudnya, lu bayangin dari sekian ribu orang, sekian ribu member, lu hanya punya 8 slot. Nggak mungkin. Itu kan? Terus, tapi ya, ini harus kita bagi semampu kita, walaupun pasti nggak bisa bikin semua orang senang. Adil, tapi nggak bisa dinilai adil. Akhirnya, mereka Starcher itu maksa. Pokoknya 2 ini harus Anda berdua. Nggak bisa. Gue agak lupa. Kasih saya slot. Gitu ya. Ditambah lagi, ditambah 2. Akhirnya 10. 10 ya? Iya. 10. Itu pun kita juga nggak pakai kan? Enggak, kalau gue akhirnya naik. Karena gue waktu itu ya, pas lagi mau... Lu naik? Naik, karena ada anaknya si Richard waktu itu. Anaknya Richard di luar, gue bawa dalam mesin layar. Gue ingat banget itu, kita ngebaginya gimana ya? Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur. Waktu itu kita milih si Indra ya, Korwil Makassar ya. Enggak, pokoknya pertama itu yang gue inget foundernya Big Rest dulu, Teh Wida sama Kang Hendra, terus Om Heye. Itu wajib. Terus dari Indonesia Timur diwakili Indra Holiwono, Makassar. Iya, Indra. Kemudian, masih inget Mas. Terus Mas Putro. Mas Putro mewakili mistisnya Laut Selatan. Ini kan nggak kita ngomong. Iya. Angkernya Laut Utara diwakili oleh Ian Fagan dari Cirebon. Fagan. Terus Barat itu siapa? Aduh, Aceh. Ini Tasya. Tasya. Tasya ya? Tasya, terus Indonesia Tengahnya diwakili Richard Bali, yang akhirnya si Liam yang naik kan? Naik. Ya udah itu yang maksudnya ini sama sekali bukan mau gimana, tapi ya itu yang kita pikir paling terbaik ya waktu itu ya. Ya, itu tadi semangatnya adalah ini kedatangan LFC ini harus bisa dirasakan oleh, kalau tidak bisa oleh semua, yang minimal perwakilan itu bisa merasakan gitu. Merasakan. Ya, senang sih. Even gue mungkin juga cuma punya foto sama Rogers doang itu tadi. Cuman ya tidak kalah happy-nya lah gue ngeliat ekspresi teman-teman ketika yang ber-8. Ya, kalau founder wajar lah ya. Teh Wida sama Kang Hendra. Itu mah udah harus lah priority. Itu first. Sama ini Om Heye, founder yang selalu muda. First. Heye mah founder segala macam komunitas dia kayaknya. Iya. Tapi ya senang gitu ya, maksudnya. Iya. Itu salah satu foto yang yang sering misalkan ada LFC Tour momen gitu, gue share terus tuh. Lagi gue megangin si Liam gitu di di pinggir stage. Terus ada Kang Wida, ada Kang Hendra, ada Om Heye, ada Mas Putro sama pemain-pemain. Ya inilah bagus lah gitu momennya. Gue sama sekali pas lihat itu gila, seneng gitu. Maksudnya gue nggak datang sih, gue nggak tahu. Lu lagi di mana Andre itu ya? Ngurus tiket atau ngurus itu? Bicara regional juga kan, kalau buat gue ya di gelaran ini tuh yang menurut gue event paling seru ya dari seluruh gelaran tuh event yang di FX itu, yang Supporters Club Night. Nah, iya. Itu juga sempat memancing kontroversi kan ya. Iya, kontroversi. Cuman kan kayak di situ kan kita dari awal. Kontroversi kenapa? Ya ada lah suara-suara yang ini kenapa Jakarta. Kayak maksudnya waktu itu kan kita prioritas untuk regional non Jakarta. Iya. Waktu itu salah satu yang kita founding adalah regional Jakarta belum ada waktu itu. Supporter yang berada di Jakarta itu punya kemewahan dan punya privilege yang jauh lebih besar daripada teman-teman di regional lain. Terutama yang di luar Jawa. Zaman Fowler, dari zaman siapa? Ian Rush, John Barnes, itu berapa lalu turunnya kan di Jakarta. Iya. Makanya kita ketika Big Reds dapat kesempatan untuk bikin Supporters Night ya waktu itu sama. Satu frekuensi kita. Ini Supporters Night ya. Iya, kita harus prioritasin ini. Karena pikirannya kayak kita ketemu Fowler, Rush gitu mungkin kayak udah biasa, mungkin buat beberapa orang juga kayak what and what gitu kan. Iya, bahkan sempat disuruh nganterin tuh legend misalnya. Gua aja waktu itu sempat loh hampir nganterin Dudek sama Hencos apa.
Wis. Bre, Lu sama bawa Henco sudah kendaraan. akrab banget tuh waktu di apa namanya yang event di Senayan itu. Yoa, waktu itu Nah, itu kan. Masters ya. Masters. bawa apa? Henjos datang ditanya ada yang bawa kendaraan nggak? Kebetulan gua waktu itu bawa. Anterin tuh Henjos sama Dudek ke ini, adalah kemana gitu. Oh, gila. Kebetulan datuk, Tapi nggak boleh foto di mobil ya katanya, nggak boleh ada dokumentasi sama sekali katanya. Kalau nggak Pas itu si Dudek nggak turun, si Hencos nggak turun-turun, tinggal Dudek sendiri aja nggak. Mana Dudek pakai baju putih celana hijau kan norak banget tuh Dudek tuh, legend norak banget itu. Tapi ya itu. Nggak jadi, iya mungkin kita dapat Pamer lu, momen Dre. itu. Iya, gue nggak ada pamer foto pemain, Feb. Buat teman-teman yang mikirnya jadi volunteer itu seru, wah salah, justru seruan kalian. Kalian bisa berburu pemain di hotel. Tapi kita merasa puas lah, Andre ya. Maksudnya, Puas banget. Oh iya, benar. Artinya kita bisa ngelaksanain part yang harus kita jalanin ya sebagai official puas banget. Club. Terus ya itu tadi bahwa menyenangkan seluruh supporter, seluruh member bahagia banget itu. Dan itu pasti possible. Tapi yang kayak bagaimana kita mencoba mengerahkan apa yang kita punya semaksimal mungkin, terus kita bikin plotting supaya tidak didominasi oleh area-area tertentu, itu kan juga sebuah pemikiran yang menurut gua ya harus kita rasain sama-sama gitu. Betul. Sama ini mungkin kan itu kayak apa, momennya kan bulan puasa kan. Jadi kayak betul. Yang di FX itu kan awalnya malah kayak mau buka bersama kan. Mungkin karena banyak kali itu jadi nggak jadi. Nah, makanya gue tuh ngerasa yang di FX itu tuh sangat intimate gitu setelah event. Karena kan lucu kan waktu itu kan eventnya kan kayak ngasih kesempatan kayak buat teman-teman tuh sangat close up gitu kan, personal gitu kan. Mereka duduk ngeriung gitu di bawah terus pakai batik gitu kan, pakai batik ya rame-rame. MC-nya juga kan sangat fasih tuh berbahasa Inggris tuh. Kiki Olo dan Angga Enggo kan. Jadi luar biasa. Mereka juga agak ngerti kan gitu kan. Agak bingung ya mereka. Itu kayaknya yang mendongkrak karir mereka berdua untuk bisa go international kayaknya karena itu ujuk sama Angga Enggo ya. Gitu, jadi kayak lucu gitu kayak mereka walaupun terkendala bahasa cuman lucu-lucu aja gitu. Jadi kayak teman tuh kayak inilah apa namanya tuh ngariung gitu, terus habis itu kan nyanyi, terus ya itu dipakein batik, dipakein kopiah gitu-gitu. Habis itu kan dapat sesi tanda tangan kan kalau nggak salah tuh 5 orang per regional. Jadi kayak gue ngerasanya di situ cukup intimate sih gitu. Salah satu momen puncaknya lah ya selain pastinya matchnya kan. Karena gue ngerasain lega tuh pas kick off gue lega banget tuh udah tuh. Lo sempat ngerasain kick off? Sempat lu nggak ya? Pas match itu. Hah? Gue justru sih di hari H ya, kalau gue tuh kayak tegang gue. Kita mau masuk yang bareng-bareng gitu, dari itu kita ngurusin scarf ya cuy. Terus namanya yang harusnya gue ikutan apa namanya dari kick off nyanyi sebelum itu, waktu itu kan di request Big Reds tuh apa wawancara kan sama beberapa media, salah satunya SCTV tuh. Lu ya. Jadi kayak gue kan harus mewakili kan. Iya. Kayak gitu kan lu tahu sendiri ngaretnya kan gila-gila. Iya. Guin gitu. Jadi ya cuman kayak pelipur laranya buat gue waktu itu karena saking lamanya gue disuruh turun tuh ke lorong pemain. Nah, jadi kayak ya cuman kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuman kayak ngeliat doang ya. Gitu, nungguin giliran. Nah kayak gue tuh cuman ngeliatin aja dari seberang kan kayak wah anak-anak udah nyanyi gitu-gitu. Even gue tahu ya FTS 96 itu naik tuh dari Twitter. Udah naik gue. Lu nggak ngeliat cuy? Lu nggak ngeliat? Ngerasain momen itu sama sekali. Jadi kayak gue masuk tuh udah menit berapa ya? 30-an gitu. Ya udah masuk sama sekali nggak ada yang gue inget dari pertandingannya. Kayak cuman ngobrol aja sama anak-anak gitu pas masuk. Gue tuh lega banget justru cuy pas momen itu cuy. Begitu kick off tuh kan udah lega tuh. Gue ngerasain cuy ngangkat yang gue putih waktu itu ngangkatnya gue. Warna putih. Yang di belakang Febri gue ngangkat warna putih waktu itu. Tapi itu jadi biasa, apa namanya atraksi gini jadi salah satu alasan gue waktu itu sama Mahendra Satya Coki itu kan tugas lah hitungannya gue waktu itu tugas sempat awalnya kan berangkat bareng pemain tuh terus habis itu kelar. Nah gue jelang haltan tuh udah bilang sama Cok kita pindah yuk ke penonton karena pas sebelum match tuh gue nganterin Sigit tuh tiketnya hilang kalau nggak salah. Mulyadi 1, 2, 3 tiketnya hilang karena dia, tapi kan dia yang ngurusin
itu kan mozaik kan. Saya udah masuk, terus gue keluar lagi, jelang match gue ke ini tempat media kan bareng. Cuman gara-gara waktu itu gue bareng ada namanya Dikundra tuh orang Liverpool, jadi nggak bisa akhirnya ke ring satu. Iya, kalau Febri mah omongannya berat tuh, nggak ngerti gue. Oh, Liverpool pemain, nganter pemain, kelas dia. Nah, tapi gue kalau kayak gitu gue ya gara-gara balik lagi Mas Dika dan Kang Jalu. Soalnya gue tuh pas saat sebelum Halim pun gue nggak tahu gue mesti ngapain, karena waktu itu kan gue ngurus sosmednya Big Reds kan waktu itu kan. Gue ngurus sosmednya Big Reds. Nah, jelang pemain ke Halim, gue ke atas, ke lantai atasnya Halim tuh ditelepon, Pep, lu ngurusin juga, nginep pulang dari sini pulang ke rumah bawa baju, nginep di Mulia, katanya kayak gitu kan. Gue bilang kan Cu waktu itu kalau nggak salah kan Cu, luar biasa. ini gue nggak bisa terlalu megang sosmed nih. Gambarnya banyak banget dulu. Banyak, ya? Ada Kang Jalu, Redzi ikutan tuh waktu itu Redzi. Wih, idola kita. Si idola Coki. Kita. Ya itu berapa? Sama Mas Aji berlima tuh kalau nggak salah. Asik ya, sebenarnya kalau diinget-inget ya. Iya. Mas Os gimana Mas Os pas lagi momen itu Mas? Apa? Ada kan di tribun ya Mas Os ya? Ada tribun, tapi tegang gue terserah. Tegang ya? Jadi nggak gitu? Jadi nggak nih gitu? Nggak? Iya, jadi. Tegang. Campur aduk ya kali ya. Ya, senangnya pasti ada gitu kan. Nggak mungkin salah kita. Bingung. Tapi ya ngelihat tribun di kita itu keren banget ya. Sebenarnya bukan tribun kita doang sih, kayak waktu itu kan banyak juga kayak teman-teman fans club Justice yang di tapi belakangnya ada pakai flare gitu ya. Kayak kita pun ada beberapa setelah kita merilis gitu yang khusus member kan, ada beberapa pertanyaan lah gitu dari yang non member gitu. Ya menanyakan kayak mereka kan kayak pengen juga dapat privilege lebih cepat kan, karena kan kalau misalkan harus bertarung dengan umum gitu kan, mungkin ada yang nggak dapat dan segala macam gitu. Cuman waktu itu yang kita bisa lakukan cuma mengkonekkan mereka dengan MyTicket kan. Ya, betul. Kalau nggak salah sih waktu itu mereka dapat sama lah treatment harga yang khusus sama waktunya juga bisa lebih cepat gitu. Cuman kayak kita nggak terlibat lebih. Dia nggak dapat training. Kayak cuman mereka nggak dapat training ya. Kayak kita juga kan, maksudnya kan itu kan bukan hanya festivalnya Big Red aja kan gitu. Kayak seluruh Liverpool. Bisa mungkin juga kayak kita mengakomodir lah gitu dengan kemampuan kita. Makanya kalau misalkan bicara tribun juga kan yang gue inget tuh yang salah satu banner yang paling baik kan kalau nggak salah tuh yang dari Red Sector ya, Bintaro tuh, yang Justice pakai flare gitu. Ada flare-nya. Ya, momen yang membahagiakan lah. Wih, Febri langsung dimunculin. Langsung, yang ini, Justice. Ini salah satu banner. Kalau salah ya itu. Kalau gua salah mohon dikoreksi ya. Cuman seingat gua sih teman-teman dari itu yang di Bintaro. Bintaro ya. Tapi menurut gua gimana? Enggak, gua mau nanya lu sebes itu waktu itu sama siapa aja sih? Wis. Kan 2 bus tuh. Ditahan 7 tahun nih pertanyaan nih kayaknya. John Henry. Lu sebes sama siapa sih? Kan nggak ada yang tahu nih. Lu tapi maksud gue bukan berarti gue songong ya, tapi enggak, emang lu songong, udah ya, nggak apa-apa, memang bisa tinggi. Tapi gini, gue di awal tuh memang gue kaget kan, gue harus nginep. Gue nggak nanya itu, lu sebes tuh sama siapa? Lu di bus kan ada bus 2 tuh, ada bus 1, bus 2. Gue sama Lukas, sama Wisdom, Aspas. Wisdom ya? Enrique. Iya, gue Aspas masih ada ya. Iya. Ada. Enrique, Flanagan. Andre Wisdom lagi dapat musibah kan ya? Iya, musibah. Oh iya. Iya, kecurian, kerampokan. Cepat sembuh. Oh, jadi lu sama tim reserve, Feb? Nah, waktu itu gue pakai ini. Lukas Legend. Lukas Legend loh. Nah, gue pakai jaket. Gue duduk sama siapa ya? Gue lupa. Sama itu jurnalisnya Liverpool, tapi waktu itu yang tuh gue lupa. Nah, gue pakai baju Denmark waktu itu, jersey Denmark. Jersey Denmark, terus Lukas manggil. Paulsen komen, Paulsen. Enggak, emang ada Paulsen? Enggak ada, cuy. Enggak ada. Kan, Morten Frost Hansen dong kalau Denmark. John Dalton Mason.
Terus dia bilang, gue pakai baju apa namanya? Denmark. DBU. Gue pakai jaket. Nah, terus si Lukas tiba-tiba kayak nyolek gue gitu. Terus tanya Udah kayak teman lama nih kayaknya nih. Iya, ngeri kan. Gue tuh Enggak, baru kali itu. Enggak, gue tuh buka Enggak, waktu buat Nuria, Feb. Ini gue ngasih Men. waktu buat Nuria. Tackling dulu. Terus Lukas cerita apa? Gak cerita, dia bilang gini, lu kenapa pakai jersey MU? Kata dia gitu, men. Terus gue bilang, MU? Iya. Oh. Dia tuh Wah, kurang baca ini dia. Lukas itu berarti bukan kolektor jersey itu deh. Bukan. Dia harus diburu sama Mas Iman Sofi. Tapi komentar pemain begitu ngelihat Halim begitu gimana, Pep? Lu sempat denger ada yang ngoceh atau apa nggak gitu sih? Ya, selain Gerrard ya, maksud gue tuh akses ke Gerrard tuh susah banget gitu kan. Cuman yang Enggak. lain tuh yang di mobil kan, lu mobil kan lagi sama pemain. Gue nggak di mobil Enggak, mobil kan di bus pas lagi. Enggak. Di Halim gue masih bareng Redzi, tapi setelah itu gue di bus. Oh, gue pikir di bus, lu dari macam. Halim itu lu udah di bus. Enggak. Tapi waktu itu kan gue sempet ini kan apa namanya, pas di bus juga gue sempet tanya gimana Indonesia. Gila men, semenjak gue dari bandara ya kayak gitulah, kayak semenjak gue dari bandara disambutnya kayak gini gitu. Karena mereka ternyata ada beberapa, mungkin dikasih tahu sama ininya kali ya, LO-nya atau apa, antara yang kan kita tuh di tengah-tengah kan, Arsenal dan Chelsea kan waktu itu turnya. Nah, waktu itu Arsenal, terus mereka bilang, gila, sambutannya parah banget. Gue tiap kemana aja tuh diikutin lah, kayak gitu. Jadi mereka senang, apalagi Legend waktu itu pas Legend pulang kan gue bareng mereka kan di itu yang pakai batik tuh. Ternyata nggak mereka buka men sampai hotel, terus mereka senang banget gitu nyanyi segala macam, karena ya men passion tuh nggak bisa dibeli gitu. Wih, mewah bahasa. Iya, maksud gue kayak. Kalau menurut gue sih yang tadi sih unik gitu, kayak Indonesia kan kayak secara geografi, secara karakteristik kan ya itu. Bicara batik gitu kan, maksudnya itu kan kayak kreasinya Kang Sagan kan dari Cirebon gitu. Bener. Mungkin kayak dia nggak bakal nemuin di negara lain gitu yang kayak apa namanya kultur seperti itu. Iya. Kayak buat mereka juga wah aneh nih gitu kan. Karena gue juga sebenarnya ditugasin, dalam tanda kutip ditugasin untuk nonton Arsenal waktu itu. Untuk itu beruntun ya, habis itu beruntun ya. Iya, Arsenal Chelsea. Kita tuh di tengah-tengah. Iya. Jadi Arsenal, Liverpool, Chelsea. Beda semingguan kayaknya kalau nggak salah. Tiap minggu kita disuguhkan tim Liga Inggris. Iya. Anjir. Usia benar-benar membuat gue lupa itu. Sebenarnya nggak itu Mas Os, kita tuh udah terfokus ke Liverpoolnya, jadi kita nggak inget momen-momen klub lainnya. Pasti fokusnya cuma ke Liverpoolnya doang udah waktu itu. Nah, gue nonton Arsenal tuh masih ada beberapa tribun yang masih bisa gue lihat lah kosong gitu di posisi gue saat itu. Tapi kalau pas Liverpool tuh beneran rapet gitu kan. Ya gue nggak tahu, mungkin ya nggak sold out atau sold out, gue nggak tahu ya. Tapi beneran rapet pas Liverpool tuh. Bukan sold out tapi jebol. Jebol. Dan gue gak tahu ya, mungkin nanti kita bisa undang Mas Dika lagi gitu. Gue sempat denger desas-desus kayak ada dalam tanda kutip, mungkin Encu sama Om Oscar juga bisa membenarkan ya, kayak salah satu klausul lah gitu bahwa flare atau smoke bomb dibolehkan waktu itu, kayak gitu sih. Dan makanya jadi ramai banget kita kan waktu itu. Nggak boleh, setahu gue kan banyak yang ditangkepin tuh waktu babak kedua tuh kan, yang nyalain flare gitu-gitu terus tapi kan ada, tapi akhirnya mundur dia. Menit berapa tuh, menit 68 apa menit 86 apa menit berapa tuh ada hashtagnya tuh waktu itu. Lupa gue. Pokoknya cuman yang seinget gue kan beberapa orang agak bermasalah tuh gara-gara flare itu kan. Karena dia bawa anak kecil, bawa anak kecil juga, asapnya segala macam gitu. Cuman sih, tapi justru itu kerennya justru pas di situ ya. Melihat GBK semerah itu kan. Iya. Ya, pemain pun Pak, gue ngeliat pemain juga kaget kan pasti. Enggak kaget kayaknya, maksudnya Indonesia sengeri itu gitu supporternya gitu. Iya. Kalau lu lihat rerunnya di SCTV gitu ya, gua lupa sih ada salah satu media alternatif gitu yang bahas kalau nggak salah bola total dulu ya.
dia bilang kayak kalau misalkan lu nonton di SCTV ya kedengeran kita nyanyi gitu. Apa namanya kencang. Terus misalkan buka kayak Red and White Cop itu forumnya supporter sana. Juga mereka kan kayak anjrit gitu, kayak Anfield harus niru nih supporter di Indonesia. Iya. Karena itu kan Anfield kan lagi kayak agak-agak sepi sunyi kan. Lesu ya. Memang waktu itu reviewnya ya kalau Liverpool Echo mah ya udahlah ya. Tapi yang lain gitu reviewnya gila semua sih sebelum akhirnya mereka ke Australia. Tapi kan kalau ke Australia itu kan karena kapasitas mereka yang 95.000 kan. Makanya nyanyinya lumayan kencang waktu itu. Secara jumlah juga dia. Ya. Nah, kalau di Indonesia mereka lebih ke ya itu atraksinya segala macam dan mereka ya koreksi kalau gue salah tapi yang gue baca tuh mereka kaget bahwa kita tuh punya pemahaman yang cukup luas terhadap nggak cuma Liverpool as a club gitu tapi ya itu kita pakai mozaik JFT 96 terus yang apa namanya flare banner lah sebutannya gue nggak tahu ya Justice for 96 terus bannernya Semi yang Iron Lady akhirnya sekarang di Anfield kan kayak gitu-gitu jadi mereka tuh kayak wih gila nih supporter Liverpool nggak cuma dukung klub tapi mereka tahu sejarah atau mereka tahu apa yang ada di Liverpoolnya gitu kayak gitu. Dan maksudnya kita bisa memperolok diri sendiri kan ada satu banner kan dari Cakdim kalau nggak salah ya. Not ordinary Wolves ya kan. Ya, we're not ordinary Wolves. Itu kan Wolves. ada perdebatan tentang itu kan lu supporters yang dari Liverpool aslinya kan ya bahkan di luar kota Liverpool pun kan disebutnya Wolves kan gitu kan. Bahkan itu kan kayak dibuat bercandaan justru Torres teman-teman gitu. Ngomong-ngomong anaknya Om Oscar namanya Torres nih. Udah gede banget sekarang. Luar biasa. Masa berapa tahun terakhir kita ketemu? Iya. 5 tahun yang lalu ada Mas Os. Kelas 5 SD. Kita terakhir ketemu. Kita ketemu terakhir Om Andre, Om Fajar, Om Febri. Terakhir ketemu kapan nih Mas? Ada 5 tahun yang lalu ya Mas Os? Buset, ada kali. Andre. Udah ya? Iya, gue nggak ketemu Mas Os secara langsung tuh. Ada kali 5 tahun kali Mas Os. Ada lah. Gue sekarang di Cirebon itu 3 tahun. Iya. Terus Mas Os kan di Cinere. Cinere Mas Os ya? Iya, 3 tahun. Pas waktu Jakarta udah jadi regional pun Mas Os sudah ke Cirebon. Di mana ya waktu itu? Jakarta jadi tahun berapa? Setelah kepengurusan ini Encu 2015. 14 ya? 2014 ya. Pengurusan maksudnya kita. Setelah presidennya Encu. Setelah itu 2015 di Jakarta ya, Bikres Jakarta waktu itu ya. Iya, Bikres Jakarta. Mas Os udah jarang ketemu deh momen itu. Iya, hampir 5 tahun lebih lah. Pokoknya begitu gue udah nggak di kepengurusan ya udah jarang memang. Hampir nonbar udah ya sayang badan gitu kan. Nonbarnya malam-malam. Itu dia. Sudah Betul. Udah nggak kuat. Ya, orang dulu aja sering jadi supporter highlight, ketiduran. Cuman mungkin selain itu, aksesnya lebih mudah kan sekarang kan nonton pertandingan. Yeah. Dulu kan emang karena kita nggak punya akses kan. Susah. Kayak emang mau nggak mau, kalau mau nonton ya nonbar gitu kan. Dan semangat ngumpulnya kan gede banget itu kan. Parah banget dulu. Europa League di Kemang dihajar. Yoi. Tengah malam disikat. Padahal lawannya Debrecen gitu-gitu. Nah, ini kita udah bahas tadi kan momen-momen Liverpool kemarin. Setelahnya itu, maksudnya kayak Mas Os, Fajar, ada komen apa gitu, entah apa dari ring-ring satu. Sebenarnya, gitu. mungkin sebagai ini kalau kita lanjutin sampai pagi nih. Iya, makanya panjang ini. Untuk kali ya. Makanya banyak banget ceritanya. Mungkin kita nanti bikin part 2 ya. Tapi mungkin Oscar sama Fajar kalau ada yang mau omongin atau misalnya apa pesan segala macam monggo lah. Setelahnya sih menurut gua ya masih ada beberapa hal yang ya kan nggak sampai Liverpool beres terus kayak tugas kita beres kan sebenarnya kan. Iya. Kan kayak staff kita masih banyak hutang. Mungkin kayak permohonan maaf juga kan sekarang gitu. Lagi gitu ya, misalkan ada yang belum dapat kayak OMOS atau apa. Walaupun kan habis itu kayak kita berusaha untuk reach out lah. Mungkin kan nggak bisa reach out semuanya. Gitu, dan lagi-lagi tuh Om Dragon tuh yang bantuin tuh kayak untuk nge-trace
emailnya dan segala macam gitu-gitu. Cuman memang sampai terakhir kepengurusannya Cakdim tuh terakhir Mas Daru kontak masih ada sisa gitu. Beberapa yang sampai akhirnya itu ya dijual buat charity pandemi kemarin. Iya. Terus ya beberapa kayak itu kan masih ngurusin closingan dan segala macem. Terus ya energi anak-anak juga kan mungkin udah capek banget kan di situ gitu. Jadi Exhaust kayak banget itu kayaknya. exhausted. Jadi itu juga kayak ya walaupun waktu itu kayak kita masih setahun lagi ya kepengurusan kan. Ya, Cuman bener. itu kayak momen banknya gitu dan ini ya habis dari situ kita membereskan itu aja sih apa yang harus dibereskan sebagai tugasnya LFC Tour itu gitu. Dari Om Oscar? Ya, kurang lebih sama dengan yang tadi cerita. Cuman ya memang di sisa kepengurusan waktu itu setahunan ya kira-kira. Ya memang akhirnya kalau kayak grafik itu kan emang benar-benar turun gitu ya. Turun cenderung melandai, gelar juara nggak kunjung datang gitu kan. Terus kemudian ya kayaknya juga di sisi prestasi Liverpool nggak bagus-bagus banget gitu kan. Terus ya sempat kepikiran juga sih, apakah ini kedatangan LFC ke Indonesia yang pertama ini emang benar-benar puncaknya gitu kan, puncak kita sebagai supporter atau enggak gitu, atau ya udah datang dia udah main gitu, maksudnya even itu mau diceritakan sekian puluh tahun kemudian ya kayak kalau misalnya dari sisi musik kan, dulu pernah tuh di Purple itu manggung di Jakarta, gitu. Iya. Itu mungkin sekian puluh tahun pernah nih Liverpool FC ini manggung main di Indonesia gitu. Apakah cerita itu akan kita bawa terus gitu kan? Ya bener sih emang exhaust ya, bener-bener menguras waktu, tenaga, kemudian juga mungkin ide-ide yang bisa dikembangin. Sempat kepikiran itu dan ya harus kita akui juga memang benar-benar slow down gitu kan. Mau bikin apa lagi nih, mau datengin siapa lagi kan juga nggak ini kan. Iya sih itu. Berapa banyak faktor sih menurut gua kayak. Iya benar. Satu kan misalkan nggak ada LFC Tour sendiri, grafiknya kan emang udah cenderung gitu kan, 2 tahun gitu mungkin kayak udah ya kan dalam 2 tahun itu kan kayak lu yang tadinya mahasiswa mungkin kayak udah masuk kerja, lu yang tadinya baru kerja mungkin nikah terus punya anak. Iya. Waktu betul. Gitu kan. Terus pergeseran siklus kehidupannya itu sangat cepat. Terus ya itu kayak selain tugas yang reguler terus ada LFC Tour kan yang dibilang kayak nggak kecil juga gitu, mungkin ya itu udah kayak hit di situ sampai pada akhirnya bingung juga kan waktu itu nih kenapa nih gitu. Kenapa ini apa karena emang udah dirasa puncaknya gitu. Cuman tapi ya enggak sih Cu, enggak sih pas momen selesai ini kan LFC Tour musim berikutnya kan Liverpool menanjak tajam yang kita hampir peringkat juara kedua ya. Yang kita pikirin sempat ini tahu kita kita bisa pawai ini. Sempat mikirin itu kan dulu. Dan gue sempat mikirin itu kan setahun setelahnya itu. Iya, gue sempat mikirin Indonesia kayaknya membawa tuah nih buat Liverpool nih. Iya. Karena sampai dari kemudian, sini sampai kemudian apa? Terpleset. Tapi ya mudah-mudahan bukan kunjungan pertama dan terakhir ya. Iya dong. Harus. Tim juara ya. Harusnya memang ya akhirnya kan dahaganya kan terpuaskan di tahun ini gitu kan. Walaupun memang kondisinya kayak gini. Nggak boleh selebrasi berlebihan. Kayak tim-tim bola itu nggak melakukan tour lah. Karena kan selain travel antar negara gitu kan, terus pengumpulan massa jumlah banyak gitu-gitu. Banyak harus bersabar ya anak-anak yang baru mencoba. Mungkin tahun 2 tahun ke depan mungkin bakal sepi kali ya, pre-season itu mungkin bakal ditinjau ulang. Mungkin kali menurut gue sih lebih dari 2 tahun ya. Bisa 5 tahun gue menurut gue. Tanpa pre-season mungkin bisa mungkin. Ya mungkin pre-season sekarang di situ-situ aja kali. Iya. Beberapa klub udah kayak Borussia Dortmund tuh, dia kan harusnya ke China tuh tahun ini. Dia kayak nggak buka akses gitu, jadi kayak
apa namanya pre-season trainingnya di stream, terus kayak mereka bisa meet and greet secara Oh, pakai Zoom gitu. virtual gitu, kayak dibuatin paket gitu. Kayaknya arahnya ke sana sih. Tapi emang Klopp juga ngomongin Dortmund juga, Dortmund bakalan musim depan ngebuka 30% dari kapasitas stadion mereka, tapi dengan dia apa sih kayak kerjasama dengan perusahaan gitulah. Jadi kayak social distancing segala macam beneran dijaga, dan ada Leipzig juga, Red Bull Leipzig, RB Leipzig juga 50%. Jadi mudah-mudahan sih Liverpool ya tapi yang penting pandemi kelar dulu gitu kan Di kurvanya. Australia Tapi- kan udah dibuka ya di Australia. Udah. Iya. Enggak, di ini yang buka Vietnam. Oh Vietnam ya, sama Vietnam. Australia udah mulai kan. Serbia juga Australia udah. gue nggak tahu deh. Tapi Itu. Mas O sama Encu sempat dengar selentingan nggak kalau seandainya nggak ada pandemi Liverpool bakal ke sini lagi? Enggak ya? Gua. Ada lah. Belum Sempet sih. ya, ada ya? Ada ini saudagar-saudagar lokal yang ini. Oh, sempat ada selentingan. Kalau seandainya pandemi nggak jalan gitu. Iya. Seandainya nggak ada pandemi kok Pastilah, pandemi. pasti- Seandainya pasti nggak kan ada kayak- pandemi. Masih market yang seksi terus juara gitu lah. Udah kayak Apalagi investor kan kayak ladang uang mungkin ya itu. Hmm. sebenarnya kalau dari sisi komersil ya, dengan adanya Minamino ya, selain kebutuhan taktiknya Klopp juga kebutuhan komersil. Kayak kemarin mereka buka store di Jepang gitu-gitu, dan cuman masalahnya sebenarnya bukan masalah sih. Cuman sekarang kondisinya adalah Klopp tuh berkuasa penuh atas pre-season, dan dia lebih cenderung ke Amerika. Ya. Ini Amerika atau kayak Ya, eh, kalau baca-baca di mana Asia sih, hura-hura doang ya. iya. Klopp itu udah CEO-nya kan, udah bukan Heeh. sekedar apa? Manager lah, bukan sekedar Manager. Dia udah level CEO. Pangkat komplit dia mah. Ya, apa dari mulai masalah nutrisi, masalah apa lagi itu, training ground, sampai semuanya dipikirin kan. Iya. Ya, tapi ya Bersyukurlah. gue bersyukur sih Bersyukurlah. 2020. Iya. Gila. Bersyukurlah. Tapi Gua pas- Akhirnya. tapi ada yang suka nggak masuk akal gitu, kayak dia bawa pelatih lemparan ke dalam si Thomas throw in tuh, ada namanya Thomas Gronemark apa gitu. Agak aneh. Iya, terus dia bawa mantan peselancar, mantan surfer buat psikologis pemain atau apa kayak gitu. Jadi kocak. Lu pada kebayangin nggak kalau yang 2013 tuh Klopp yang di sini, yang datang bukan gue. Wah, heboh, rusuh pasti. Lebih wow efek pasti, lebih wow pasti tuh. Iya kan? Nggak kebayang Iya. sih gue sih. Gitu aja pas 2013 aja kita excited banget ya. Pecah banget Kita- kan kemarin. Apalagi ya Even kita mungkin juga belum tahu gimana Brendan Rodgers gitu kan. Tapi Heeh. tetap aja kita apa ya, selebrasi dengan luar biasa karena itu tadi Liverpool FC itu. biasa memang. Nggak kebayang ya gimana Kang Wida apa Kang Hendra gitu ya. Bangun Big Red 99. Ya kan 99 kan? 99 ya. Iya. Timnya datang 2013 gitu kan. Gimana ya? Harusnya kita ngundang ini Feb, Tewida sama Kang Hendra. yang Iya. Hendra nih harus Memang kita buat podcast nih. Kita Buat cerita, jadwalkan lah itu. buat cerita gimana penantian mereka dari mulai mencetuskan Big Red sampai Liverpool juara. Nah, ngomong-ngomong Liverpool juara gimana nih? Ekspresi Yuk, mereka ya. Mas Kang Os. Wida. Ngeliat ekspresi Teh Wida, Kang Hendra datang ke FX itu priceless juga itu ya, cuy ya. Iya. Luar biasa ya. Kemarin Om Heye kan sharing tuh fotonya pas Mereka kan sangat mengunjungi Ya, apa ya? Wida pas habis juara. Ya itu Cuma tadi, Jordan Henderson masih cupu di situ. Yo, Kan baru Rambutnya pakai gel itu. itu tahun kedua dia ya? Tahun Tahun ketiga. kedua. Iya, masih culun. Masih nggak yakin gue dia masih bakalan selistingnya jadi Martin kapten. Kelly dia kan, kayak dua Iya, pemain culun. key, terus dua pemain yang kayak ya level second-nya mungkin. itu siapa? Iya Mas, sih. yang fans Big Red, anggota Big Red, member Big Red yang demen sama Martin Kelly itu siapa? Jogja itu. Oh, Rani. Iya, apa ya? Itu kan juga ada di Baran, FX itu. Baran. Iya, Baran.
Wih, ya gimana kabar nih, sehat-sehat ya? Sehat. Kayaknya sih Ternyata sehat. kan banyak yang hadir juga, cuman kan karena ada barikade kan di luar. Ya, Nggak bisa Iya. masuk. Wah, Dari Itu jauh juga- doang. itu juga waktu itu kita sempat nanya ke Stanchart kenapa FX ya, memang murah. mall- kalau nggak salah gini sih, lu ingat nggak bahwa mall-mall di Jakarta itu dalam tanda petik kayak dikuasai oleh bank-bank tertentu untuk bikin event. Iya, benar. Mall ini gitu. Menjadi tanda petik miliknya bank ini, mall ini miliknya bank ini. Jadi Karena Stanchart ini itulah. Iya, benar. artinya mungkin pilihan yang Kalau nggak sulit salah ya, tadinya karena kan mau di Senayan City. Iya, padahal kan ada yang gede-gede. Ada Sensi, ada PS yang lebih gede. event Cuman Ganji yang aja, menurut gua event paling Ganji aja dikuasai. Ideal Oh, sih. gitu. Ganji itu oleh salah satu bank pemerintah, anggota Himbara. Terus kan kita nggak bisa nyebut nama Iya. kan. Enggak, tenang sama Febri disensor. Terus Jangan ntar gue capek ngeditnya. padahal kan Iya kalau sih. nyari yang kalau Lebih misalnya gede. ini- Proper gitu ya, lebih proper ya. Iya, Lebih gede. meet and Cuman greet. secara akses gitu kan kayak lebih ini kan itu. Cuman itu beberapa hari sebelumnya ya. Iya, itu kan Iya, tanggal 18 kalau nggak salah itu. Oh, iya. Kalau nggak salah. Kalau dibikin FX kan juga nggak terlalu nggak representatif pastilah. Maksudnya Bikin lah tuh, Feb. bukan mengecilkan Pergaulan. FX ya. itu sendiri ya, sama sekali. Kalau kita pakai FX juga untuk foto slide kan, tapi untuk meet and greet yang dengan skala gede, tempat itu terasa sangat-sangat sempit gitu. Iya, dulu seingat gue sempat bingung juga tuh kan, harus ada proses introduksi pemain kan. Karena kan ruangnya untuk kayak produksi si panggung, terus backstage-nya kan terbatas kan di FX tuh kan. Nah, Kalau gue IO-nya cukup pusing tuh waktu itu, kayak gimana mengintroduksi si pemain. Tapi yang si Skertel Eger Hendo tuh di PS ya waktu itu ya? Enggak, Di FX? di Di FX. FX di ya. bawah. Iya. Emang di PS sekarang juga di- ada meet and greet ya? Enggak. Ada. Sensi, Sensi ya ada ya? lupa gue Sensi atau PS ya? Ada Yang cuman dari kayak Garuda deh, kalau nggak under salah deh. Stanchart. Plaza Senayan Garuda tuh gitu. Downing, Allen, Rogers. Gue masih megang jadwalnya nih. Itu sama siapa? Sponsor yang lain kan? Iya. Ini Yang di Sensi sama Garuda kali ya? enggak, ini media interview sih. Kalau Garuda tuh di hotel. Waktu itu Oh, di hotel. Johnson kan. Tapi emang ya Ingat gua. kita juga mesti thank you juga ke Stanchart Indonesia sih. Luar biasa lah mereka. Yoi. Iya Yang benar. support. Garuda dulu kan. Luar biasa mereka itu. Terus apalagi sih sponsornya banyak lah. Ngasih- waktu itu. Ngasih Mahaka apa ya? lah. Mahaka dong. Mahaka. dong. Sekarang yang dulu tuh yang ngurusin Liverpool tuh si Mas Cahyadi sekarang jadi CEO-nya Mahaka tuh. Bo. Iya. Iya. Ha. Jadi ya banyak-banyak episode ini juga kita banyak-banyak terima kasih terhadap banyak sosok ya yang Iya, banyak yang disebut tadi. Terima kasih sama permohonan maaf. Oh iya, betul. nggak ada yang inilah yang Enggak, kita semua sebenarnya- menikmati lah men. Sebenarnya masih banyak yang nggak kesebut sih, Oh, siapa-siapa betul. aja yang sangat karena banyak. ya Banyak kita banget. pasti ada yang lupa, ada yang bukan lupa ini ya, ada yang lupa nyebutin juga pasti Ya, namanya- banyak tadi karena banyak banget yang berperan waktu itu. Ya, Gitu. ada Ada namanya Om manusia Aming kan. juga waktu itu, walaupun Ya. Om Aming kan dulu yang ngatur barikade juga kan dia dari luar. Legendaris itu fotonya ya. Gue nggak Oh, sebutin foto langsung dia. sih. Aduh. Banyak itu. Banyak Kalau- sosok-sosok ini ya mulai dari yang dari di Jabodetabek dan di regional lain tuh banyak banget Ya. gitu. Peran-perannya Itu juga- luar biasa. Ada Teman-teman juga waktu itu yang nato Marvel. rambutnya Gerard tuh sempat tuh. Gue inget tuh. Itu sih Aduh, Koko gua nggak kalau ingat. nggak salah Koko Julian deh namanya. Iya, itu. Terus ini ada ini Kontakan apa? kemarin tuh di Instagram. Om yang dari Malang siapa? Om Paul Kuming. Iya. Ya, Paul Paul. Cumming Paul ya. Cummings. Oh Iya. iya, waktu itu juga. Wah, momen-momen itu tuh ngelihat Om Paul mukanya kan lihat di foto-foto kan. Gimana Sumringah ya. Liverpool iya sumringah banget gitu. Oh banyak Jadi, lah nama-nama ya. yang belum nggak kesebut Ya lah. betul. 7 tahun Momen itu. 7 tahun berlalu. Kita sebut. Iya. 7 tahun berlalu tapi kita nggak bakalan pernah lupa lah momen istimewa kayak gitu. Enggak lah, buat cerita sampai Buat cerita hari sampai kapan anak tahu. cucu dan mudah-mudahan juga
ya sampai berapa tahun ke depan, ya mudah-mudahan pandemi berakhir, mau kembali normal dan Liverpool bisa kesini lagi. Wah, Ya, itu bisa yang ngerasain penting. momen-momen Iya, gitu. kan banyak Apalagi nih, generasi baru nih yang mungkin waktu itu masih banyak banget Ya. Makanya gue bilang Ya. tadi yang baru-baru suka Liverpool harap bersabar ya nggak? Iya. Mungkin Bisa 5 lama nih. Ya, waktu itu tahun mungkin 2013 Benar. mungkin masih sukanya Barcelona, sekarang udah jadi suka Liverpool. Nah, kan nanti sekarang kan baru juara nih kan, pasti kayak banyak Glory banyak Hunter. yang baru-baru. Kata Glory Hunter banyak. Glory Ya, Hunter banget. ya, Hai, gue lama banget tuh nggak denger istilah itu Glory Hunter. Glory Hunter ya. Pokoknya Kan buat udah yang nyungsep, baru-baru Glory ya Hunter-nya udah nyungsep. belajarnya sama Teh Wida sama Kang Hendra udah gimana Iya. rasanya nunggu. Dan dari ya Mas Oscar juga Om yang sudah Heye lama dulu tuh, Om menunggu, Heye. Encu pun Iya. juga. Mm-mm. Yang baru-baru ya enggak, Yang maksudnya emang harus sabar banget yang sih, nunggu sabar Harus. banget. Sebenarnya sabar menunggu dalam arti Liverpool kesini, tapi sabar menunggu juara gue rasa sih nggak perlu terlalu sabar lah, karena sekarang udah dibangun dinastinya lah, mudah-mudahan ya tiap tahun kita juara ya. Justru nggak ditunggu sih karena udah kelamaan nggak juara ya, jadi udah maklum. Ya kan kayak yang Sudah Febri kebal. bilang, kayak yang Febri bilang, hari pertama Liverpool juara kita happy banget, heboh banget. Hari keduanya bingung, apalagi Ngapain ya? Iya, ngapain Liverpool Jangan udah salah loh. juara. Kita lama nggak juara Piala FA loh. Iya, 2006 ya. Itu juga bener. Piala FA udah lama 2000 ya nggak juara. 2006. Hendo tuh satu-satunya piala yang belum dapat itu kan, kayaknya. Piala Iya, FA sama dapat semua ya berarti ya. Liga Yang udah Carling, dapet. udah pernah ya? Oh Carling ya. 2008 ya? 2012. 2012. Iya, 2012 ya, Under Carling. Kenny. FA tuh FA. hampir. Gimana Hampir. kabar ya, Pak Kab ya? Bukan, Iya. bukan Eva yang hampir. Yang hampir tuh Carabao yang lawan City. Di kita nonton bar di Iya Carabao. Enggak. Pas hari kita juara Carling itu kan kita final FA juga. Betul. Oh iya, Itu lawan yang- Chelsea. Oh, Yang gue ingat iya. Reggie nangis ya. Iya. Iya. Siapa nangis? Reggie Kenapa? kalah. Apa tuh? Rezi Carling MU Cup? nangis, Rezi MU. Oh, FA. Iya. Enggak, Waktu itu di Rolling Carling Stone. dia nangis. Carling yang dia. menang. Carling yang menang. Dua-duanya lah dia mah. Ya jadi momen Carling itu kita di final FA juga, tapi Iya, kita kalah. Dua final cup. Final ya Golnya kita tuh ya? Drogba ya kayaknya. Iya Drogba Iya, ya di Rolling Stone kalau nggak salah. Oh iya, ini udah pada Yang punya Sturridge. Carroll ya LS golin ya? LS Carroll ya? golin. Carroll golin. bener. LSC Harus Tour berterima itu kasih juga tuh Andre sama apa? Warrior. PIC Rolling Stone SLR 77. Oh iya. Mbak ini, Isi Resto, Mbak siapa namanya? Gue lupa Gunawan, lagi. apa yang- 77 tuh? Aditya Warman. Aditya Warman. Aduh, gue lupa semua namanya. Oh, Aduh. masih ada nggak Good Cop? Masih ada ya? Good Cup udah nggak Masih ada ada. kayaknya. Masih. Masih ada. Betul, Masih investornya ada. hilang udah nggak ada. Dulu tuh yang berperan tuh dulu KFC Kemang, KFC Gunawarman, STLR 77. Ini Isi Resto. apa? Isi Resto, Iya. Rolling Stone. Tapi yang cukup Skipper, berperan nih skipper, Rolling Stone skipper. nih, acara-acara gede kita di situ mulu. Acara-acara Skipper. gede sama di Sebelum STLR 77. apa tuh skipper dulu namanya sempat beda apa ya? Kan Kapten, sebelum bukan ya? Kapten, bukan ya? ada Sebelum jadi Wisma Atlet ya? iya. Iya. Iya, sebelum skipper ada namanya sebelumnya ya. Terus Uh-uh. ganti skipper ya. Dulu Menyenangkan Red emang. Stormer juga ya. LSC. Oke, luar Udah biasa pada banget punya. nih. Tapi sayangnya jersey-nya yang dipakai Liverpool acak adu ya. Iya. Yang mana Warrior tuh? waktu itu ya? Yang 2000 berapa? 2013 itu. Warrior ya? Warrior iya waktu itu. Yang ungu hitam itu kan yang digambarkan Iya, kayak gini. ungu hitam putih. Oh iya, yang jelek banget tuh, jersey tahun jelek itu. Tapi hampir Tahun juara. Tapi Hampir gimana juara juga itu. itu Hampir juara. Liverpool di Indonesia makanya pakai itu, Dre. Jadi itu historik itu, histori. Apa, Ini away-nya sejarah nih, lah. away-nya. Ah, Itu gue punya tuh. Gendut nah banget. itu yang Suarez nangis Crystal Palace kan? Iya. Oh. Itu third jersey kan? Iya, yang ini yang dia pakai yang third jersey. Third Waktu itu jersey. sekalian buat presentation jersey. Skornya tuh berapa ya lawan Indonesia waktu itu ya? 2-0 ya? 2-0. Coutinho kan? Coutinho nggak dipanggil Brazil ya? Iya, waktu itu. Sekarang nih maksudnya. Enggak Keren, kemarin. Oh kemana? Keren itu gua. Downing main ya, Downing, terus siapa lagi? Ada. Downing Kipernya siapa waktu itu ya?
Kipernya Mignolet. Debut Mignolet. dia. Oh, Kalau nggak kalau salah sih ya. Mignolet ya? Simon ya? Mignolet, iya. Eger ada, Skrtel ada. Skrtel yang berantem sama Igbonevo waktu itu. Itu yang mereka Anjir, pada gue nggak ada sama sekali yang gue inget dari pertandingan. yang pemain habis pertandingan kan kayak story lab gitu kan. Story lab ya. Yang mereka nunjuk ke ada spanduk tentang Linda ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Terus mereka Bercandamu, nunjuk ketemu ketawa-ketawa gitu kan. Gerard, Iya. Eger sama siapa itu sama pemain-pemain. Tapi memorinya emang luar biasa banget sih waktu itu ya. Dan kita berharap episode ini kita bisa bawa yang dengerin dan yang nonton kembali ke masa-masa indah itu ya. Iya. Ceritanya padahal masih panjang, cuman nggak bakalan habis-habis ini kalau diceritain semua mah. Iya, orang gue satu atau 2 hari setelah Liverpool main itu, gua Mancu harus live di Jak TV ya, tuh inget ya? Ya. Malam lagi. Ditemenin Tepi kalau nggak salah tuh. Apa? Ditemenin si Tepi kalau nggak salah waktu itu. Beta Copa. Enak. Kita gue ketemu teman-teman Sulawesi, Manado sama Makassar itu di apa sebenarnya Pacific Place. Makanya gue dibawain. Gue ingat banget tuh gue masih pakai t-shirt hitam Big Reds Manado. Ya itu dikasih Live. sama Indra. Siapa namanya? Bukan Indra kan Makassar. Makassar. Kus. Manado. Kus ya. Yeah. Itu namanya siapa sih dia itu? Lupa gue lama banget. Mudah-mudahan denger deh. Ini Wakorwilnya Nancy. Kustenda. Iya, Kustenda. Yang suka kabar di rumahnya dia tuh ya. Ya, Kustenda. Nancy ada nggak? Oh, Nancy nggak bisa datang, ingat gue. Nancy sih nggak bisa datang, cuman kita ketemu di Gaternas. Ya. Iya, Gaternas Semarang. Nancy. Mudah-mudahan. Udah lama juga tuh nggak kontak-kontakan sama Wakorwil yang dulu. Ya, Nanti lah kita bikin reuni lah. Mudah-mudahan pada denger sih, mudah-mudahan pada denger biar pada nginget-nginget semua kan. Ya, momen-momen itu. Saat itu juga gue dibantu almarhum Aco, Indra, di Mamuju gue dibantuin sama si IB kan Wakorwilnya IB. Itu IB. ya. Nono terus sama Rizal di Manado ditemenin di Kusten. Itu namanya siapa lupa gue. Michael. Oh iya Michael Tenda sama Tenda. Ketemu Nancy atau enggak itu lupa. Ya. Berkesan banget ya. Sangat berkesan. Luar biasa memang. Jadi Mas Cuk almarhum gue sempat ngobrol tuh di Supporters Night. Om Cuk ya. Mas Cuk Haryanto almarhum Semarang kan. Sempat ngobrol tentang itu event itu ya ada siapa ya? Ius ya Solo. Gitu. Ada Alkisah. Setelah gathering nasional ya? Gathering nasional tahun berapa ya? 2012 Gaternas. Oh tahun lalunya ya? Iya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua lah. Amin. Gitu kan. Kita juga mudah-mudahan sehat terus ya. Om, Ya. Fajar. Amin semuanya. Mudah-mudahan juga memori ini bisa dirasain semuanya lah yang waktu itu hadir dan mungkin belum sempat hadir dan nonton di TV waktu itu ya. Ya. Amin. Oke. Thank you banget atas waktunya nih, 2 orang luar biasa, Fajar Nugraha, Presiden Big Reds periode 2011-2014 dan Oscar, Wakil Presiden Big Reds 2011-2014. Terima kasih banyak. Thank you Andre. Terima kasih banyak Wirawan. Mas Oscar. Sukses selalu, sehat-sehat. Amin. Silaturahim. Jangan lupa Andre kirim-kirim undangan Andre kalau udah menambah. Nambah apa? Ikut workshop dia kemarin. Ini aja kagak habis.